Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di acara Hamzan Wadi Menyapa. Acara Hamzan Wadi Menyapa merupakan program bincang-bincang untuk membangun kedekatan Universitas Hamzan Wadi dengan masyarakat luas. Apa kabar generasi gemilang? Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga tetap sehat dan bahagia. Ada saya di sini Zulfikri yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk membahas tentang hal-hal di Universitas Hamzan Wadi. Di episode kali ini sudah hadir bersama saya Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi Bapak Dr. Armin Subahani MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Apa kabar generasi gemilang? Jempol untuk kalian semua. Ya, semoga tetap sehat juga teman-teman generasi gemilang di luar sana Bapak. Mantap, mantap. Apa kesibukan Bapak di saat pandemi yang masih menemani kita berbarengan kemanapun berjalan? Alhamdulillah ya, di masa libur semester ini kami tetap di kampus bekerja seperti biasa. Ya, kalau sebagian dosen itu work from home, kita sebagai koordinator program studi work from office. Ya, sesekali kemudian membuat broadcast ya, menyapa pemirsa geografi dari rumah yang ada di rumah melalui ya di background kita ini sedikit ada GeoTV-nya begitu. Ya. Dari sinilah kita menyapa mereka. Ini menarik, Bapak. Kita kan acara Hamzan Wadi Menyapa, tapi background kita di sini tertulis GeoTV, Pendidikan Geografi. Bisa dijelaskan singkat, Pak Dokter? Baik. Terima kasih. Ya, jadi bukan promosi, tapi memang tujuannya promosi ya. Ya, betul. Geografi TV ini memang idenya begitu menyikapi masa pandemi ini. Jadi saya ke depan itu sudah memprediksi bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat atau berbau media itu akan lebih banyak kita lakukan. Sehingga secara mandiri kami berupaya untuk menyiapkan dengan kemampuan kami khususnya di program studi Mas Fikri. Jadi ya ini bagian dari itu. Ya. Dan saya yakin teman-teman generasi gemilang di luar sana sekarang semua bermain sosmed. Iya. Dari media semua dilihat. Betul sekali. Dan salah satu yang dipikirkan geografi sudah luar biasa. Mudah-mudahan amin. Iya. Okay. Semoga ini jalan terus Pak. Siap. Konsisten dan istiqomah untuk terus menyapa generasi gemilang di luar sana. Amin. Melalui pendidikan geografi juga. Iya. Nah, berbicara tentang acara Hamzan Wadi Menyapa, Bapak, kita akan bincang-bincang tentang seputar pendidikan geografi sekarang. Oke. Pertanyaan saya yang menjadi pertanyaan pertama saya, apa visi dari program pendidikan geografi, Pak? Baik, ini mungkin boleh di-share kepada teman-teman generasi gemilang dan masyarakat luas. Oke, terima kasih Mas Fikri. Siap. Boleh saya izin menyapa generasi gemilang dulu boleh ya. Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua jempol untuk kalian generasi gemilang dari Pendidikan Geografi Universitas Hamzan Wadi. Ada pantun menarik buat kalian ya yang sedang menonton video ini. Ini dengarkan. Jalan-jalan ke Pulau Jawa. Mantap. Mantap ya Mas Fikri ya. Mantap apa cakap? Ya cakap dah. Boleh. Jalan-jalan ke Pulau Jawa. Cakep. Jangan lupa membeli cindera mata. Cakep. Hari ini Hamzan Wadi Menyapa bersama Geografi Bercerita. Cakep, mantap Pak Dokter. Untuk kalian. Siap. Lupa tadi sampai karena pantun lupa pertanyaannya. Jangan sampai lupa ini. Ya, pertanyaan terkait dengan visinya geografi, pendidikan geografi Universitas Hamzan Wadi. Sebagaimana visi ini adalah mimpi buat kami. Kami nyatakan dalam bentuk batasan waktu ya. Jadi pada tahun kira-kira 2041 ini mudah-mudahan kita sehat ya. Jadi kami ini sudah bisa meluluskan, menghasilkan sarjana pendidikan geografi yang memiliki karakter budaya santri dan mampu bersaing di era industri 4.0. Ya, 4.0 itu. Jadi itu yang menjadi garis bawah kami bahwa di tahun 2041 dengan kekuatan yang kami miliki sudah menghasilkan sarjana pendidikan geografi yang berkarakter budaya santri dan mampu bersaing di era industri 4.0 Mas Fikri itu. Dan singkat, padat dan sangat-sangat itu diharapkan untuk tercipta di kalangan mahasiswa Pak ya, di program studi pendidikan geografi tentunya. Menarik sekali Pak visinya, dan ini semoga menjadi kemudahan bagi mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang siap sedia di tengah masyarakat
dimanapun berada tentunya Pak. Baik Mas Fikri. Betul. Menarik Pak, menjadi pemantik pertanyaan saya lebih jauh lagi tentang pendidikan geografi Pak. Kira-kira di pendidikan geografi yang pertama nih Pak, apa yang dipelajari mahasiswa? Ini perlu diketahui oleh teman-teman generasi gemilang di luar sana. Yang pertama apa saja yang dipelajari Pak? Lalu kemudian izin berdiri boleh diinformasikan ke kita semua generasi gemilang Bapak. Tahun izin berdirinya tahun berapa? Dan paling inti adalah akreditasi dari pendidikan geografi. Iya, oke Mas Fikri. Luar biasa. Ini host kita nih luar biasa semangat. Jadi saya ikut bersemangat generasi gemilang. Betul. Jadi untuk diketahui bersama bahwa untuk mewujudkan visi yang tadi itu memang kemudian kami breakdown ke dalam misi ya. Tentunya salah satu misinya kami itu menyelenggarakan pendidikan yang mampu meluluskan seperti yang ada dalam misi tadi. Nah, misalnya bagaimana berkarakter budaya santri, maka yang menjadi tujuan pendidikan utama dari geografi tidak hanya membekali mahasiswa tentang keilmuan geografi, tapi mereka dibekali dengan pendidikan akhlak, agama, dan moral. Nah, ini agar mereka terbentuk karakter yang kita kenal dengan akhlak mulia. Ini meminjam istilahnya Aristoteles, itu pendidikan tanpa pendidikan hati itu bukanlah pendidikan. Jadi inilah yang menjadi mengapa kemudian Universitas Hamzah Anwadi itu mengambil istilah budaya santri. Sebenarnya di situ terselip pendidikan hati. Kalau meminjam istilahnya Agim itu manajemen kalbu. Lalu mata kuliahnya yang terkait dengan karakter ini di situ banyak. Misalnya untuk karakter nasionalismenya juga muncul mata kuliah umum nanti. Ada pendidikan kewarganegaraan, agama, ke-NW-an khususnya untuk karakter yang di sini karena kita berada di lingkungan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Nah, itu ya. Jadi untuk karakter budaya santri ini terwadahi dalam mata kuliah umum. Nah, kemudian pada visi yang menyampaikan bahwa akan mampu bersaing dalam era industri 4.0 itu berarti di situ ada penguasaan teknologi yang harus mereka bisa. Jadi mata kuliah yang berkaitan dengan keahlian dasar geografi harus disinkronkan dengan teknologi. Nah, jadi minimal mata kuliah yang kemudian kita sampaikan di situ adalah mata kuliah keahlian dasar yang terkait dengan teknologi, misalnya ya analisis sistem informasi geografis, inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, itu secara umum. Tapi kemudian rincian mata kuliahnya kita rangkum dia dalam mata kuliah dasar keahlian. Nah, mata kuliah dasar keahlian ini, pemirsa generasi gemilang, beda sekali yang nanti Anda akan jumpai kalau masuk ke sini. Karena kalau di SMA, Anda akan lebih banyak diajak menghafal teori-teori, sehingga dikatakan ketika saya ketemu mereka yang sudah masuk ke sini, loh kok beda sekali yang dipelajari geografi di pendidikan tinggi dengan di sekolah. Mereka kaget-kaget begitu. Karena mereka menjumpai mata kuliah dasar keahlian ini lebih spesifik lagi. Ketika belajar geologi, mereka akan ketemu geologi umumnya. Ada geomorfologinya. Ada penginderaan jauh-jauh untuk teknologi dan kartografi dasar. Nah, ini yang banyak sekali yang mereka kemudian tidak dapatkan di bangku sekolah secara khusus gitu. Di sini mereka ini. Nah, itu yang mencerminkan visi dan penyelenggaraan pendidikan yang terkait dengan orientasi pencapaian visi tadi. Nah, kemudian loh, ini sepertinya geografi ini sudah lama apa enggak sih, atau akreditasinya gimana gitu ya Mas Fikri ya? Betul. Generasi gemilang yang berbahagia, jadi untuk kami sampaikan, penting untuk kami sampaikan agar Anda tidak ragu untuk memilih misalnya salah satu program studi yang ada di Universitas Hamzah Anwadi ini. Nah, kalau kami di Pendidikan Geografi Universitas Hamzah Anwadi, itu saat ini mulai tahun 2018 kemarin terakreditasi B. Dan ini luar biasa. Bagi kami yang kemudian mencoba membangun Indonesia dari wilayah tengah timur ini mulai program studi ini. Nah, perlu diketahui juga umur kami juga ya ibaratnya remaja yang baru tumbuh ke sweet 17. Bayangkan Mas Fikri, kami ini masih hijau-hijau, gimana menarik gitu ya. Karena dari 2005 sampai 2020 lah kita anggap ini baru masuk 21, udah 15 tahun. Sebentar lagi 2 tahun kami akan sweet 17. Kemarin kamu baru menyelenggarakan Dies Natalis yang ke-15. Menyelenggarakan lomba-lomba tingkat nasional malah ya.
essay nasional, kemudian poster nasional, kita adakan semacam itu untuk memeriahkan lah begitu, Mas. Jadi perlu diketahui jadi sejak 2005 izin dari program studi pendidikan geografi Universitas Hamzah Wadi, dulunya STKIB. Nah, kemudian pada tahun 2018 itu kita sudah beralih, tapi tetap akreditasinya baik sekali. Mantap. Itu saja, luar Mas Fikri. biasa, Pak Dokter. Saya semakin semangat karena melihat Pak Dokter juga menggebu-gebu menjelaskan para pemirsa generasi gemilang di luar sana. Saya sudah lama berteman di sosial media sama Pak Dokter. Saya menyaksikan beliau eksis sekali di sosmed. Makanya ini sampai inisiatif beliau nih GeoTV muncul. Dan beberapa kali siaran langsung ya Pak Dokter ya, diadakan dan mengenai topik-topik tentang pendidikan geografi dan seputar secara luas ya. Dan itu luar biasa sekali. Pak Dokter, Pak Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi. Tapi sebelum pertanyaan saya selanjutnya Pak tentang fasilitas pendukung di dalam perkuliahan, mungkin saya yakin nih tadi aja pas di awal itu Bapak buka dengan pantun. Saya yakin nih pasti ada jargon dari pendidikan geografi Pak. Boleh disapa teman-teman generasi gemilang di luar sana. Saya siap menjawab Pak. Mas Fikri ini luar biasa ya. Jadi karena generasi gemilang jadi idenya selalu seger gitu ya. Jadi ada satu jargon di pendidikan geografi Universitas Hamzah Wadi, ya salam lah. Dibilang ya lihat gitu ya Mas Fikri ya. Nanti kalau saya bilang salam satu bumi, jawabnya? Mas Fikri jawab salam. Tapi dengan genggaman. Ya, jadi ciri kita genggam ini ada artinya menggenggam dunia untuk dipelihara sebaik-baiknya. Ya, baik. Melalui geografi. Iya. Boleh semuanya. Boleh semuanya. Kalau bumi ini boleh semuanya. Sekarang coba ya. Oke, siap. Salam satu bumi. Salam. Nah, mantap. Jadi teman-teman generasi gemilang, ya. coba kita coba lagi. Boleh? Ya, sama-sama ya. Salam satu bumi. Salam. Woi, saya kira sudah hebat semuanya ya. Siap. Tetap semangat kita Pak Dokter. Masih banyak pertanyaan saya. Oke, kita lanjut. Jadi yang tadi itu Pak, apa saja fasilitas pendukung nih agar teman-teman generasi gemilang kita di luar sana tidak ragu lagi untuk bergabung di pendidikan geografi. Mantap. Di dalam perkuliahan. Generasi gemilang yang super banget, Anda sudah menyaksikan sampai detik video ini, berarti Anda memang luar biasa dan sangat kangen dengan Hamzah Wadi tentunya ya. Pertanyaan yang tadi Mas Fikri, fasilitas apa pendukung dari program studi pendidikan geografi? Terkait dengan fasilitas tentunya agar sinkron, kita perlu menarik satu garis dulu. Misalnya dari mata kuliah yang tadi sudah ditanyakan di depan, ada mata kuliah umum untuk memfasilitasi atau mewadahi tentang pembentukan karakter. Ada mata kuliah keahlian dasar untuk memfasilitasi, mewadahi tentang bagaimana kompetensi lulusan yang sifatnya spesifik dari pendidikan geografi. Maka ini juga harus ditarik lagi ke bawah. Fasilitas apa yang kemudian mendukung mata kuliah yang sifatnya umum yang mewadahi pembentukan karakter. Masya Allah, ini luar biasa. Perlu diketahui untuk pembentukan karakter ya, khususnya di Universitas Hamzah Wadi ini secara alami karena sudah berada di lingkungan pesantren, kita dididik dengan nilai-nilai santri ya. Artinya akhlak mulia itu tiap hari bisa kita lihat ya. Tiap hari kita lihat bagaimana interaksi dosen mahasiswa, dosen dengan dosen. Apalagi kalau misalnya kita agak geser ke sana ke arah Al-Abror, di sini ada di pondok pesantren kita di sini pemirsa. Jadi di situ ada ma'had ya dan sebagainya. Di sekelilingnya juga ada madrasah. Tiap hari kita dengar doa, tiap hari kita lihat orang melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas pengajian dan sebagainya. Ini secara alami itu sudah terfasilitasi untuk membentuk karakter budaya santri itu. Fasilitas pendukungnya juga otomatis. Tidak hanya di dalam kampus, misalnya dengan ruangan kuliah yang memadai, tapi mereka juga bisa meluangkan waktu untuk bisa ikut hadir di pengajian-pengajian itu. Itu udah otomatis. Ini fasilitas yang sifatnya plus ini, tidak diumumkan tapi sudah ada. Nah, jadi karena kita di lingkungan pondok pesantren dan kawasan wisata religi, ya Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Masya Allah. Ini secara umum seperti itu fasilitas kita untuk mendukung karakter mahasiswa. Kemudian secara khusus untuk fasilitas yang kita miliki adalah pertama untuk daya saing 4.0, maka lab menjadi suatu kewajiban. Kewajiban kita punya lab terpadu yaitu
lab pendidikan dan sistem informasi geografis. Jadi di situ Anda bisa berlatih, belajar, membuat peta dan analisis spasial di situ ya. Ini kampus kita menyediakan 2 lab, lab terpadu khusus untuk pendidikan plus dengan kartografi dan penginderaan jarak jauhnya. Plus di situ juga karena terpadu di situ ada geografi fisiknya. Kemudian secara khusus disediakan oleh kampus lab komputer di situ lintas program studi, tapi dikhususkan program-program yang dipakai khusus untuk program studi geografi. Lab terpadu, lab komputer ya, lab bahasa untuk menunjang profesionalisme berbahasa berkomunikasi ya. Kemudian perpustakaan tentunya ya, baik yang sifatnya perpustakaannya kita kelola secara pribadi di lab terpadu dan juga fasilitas perpustakaan yang sudah disilakan oleh universitas tentunya Mas Fikri. Dan sebentar lagi ya kita juga disediakan lahan nih oleh universitas untuk membuat satu tempat lokasi di samping taman di sana di dekat kebun biologi itu kita akan memiliki stasiun mini meteorologi. Nanti ya, kemarin Bu Arek 2 menyampaikan insya Allah kita di situ akan difasilitasi lahannya agar adik-adik kita juga bisa lebih dekat bagaimana mengenal alat-alat pencatat meteorologi. Nah, dan langsung praktik di sana. Mantap ya. Jadi itu teman-teman Generasi Gemilang jangan ragu lagi tentunya dengan fasilitas pendukung yang sudah dijelaskan Pak Doktor, koordinator program studi pendidikan geografi yang begitu lengkap dijelaskan untuk fasilitas pendukung ketika Anda bergabung di pendidikan geografi nanti. Saya nih kalau bisa kuliah lagi pengen masuk di geografi, boleh Pak Dokter? Boleh. Boleh tapi banget. geografinya S2. S2. Ya. Amin. Geografi. Boleh Mas Fikri jurusan apa kemarin? Counseling. Wah, mantap. Ini geografi happiness. Jadi ada memetakan kebahagiaan seseorang. Itu mantap. Oke. Silakan lanjut. Jadi itu ya, teman-teman Generasi Gemilang. Pertanyaan selanjutnya semakin menarik nih Pak Dokter. Iya. Kita nggak terasa ya waktu terus, artinya kita terus menyapa teman-teman Generasi Gemilang. Pertanyaan berikutnya nih, apa yang kira-kira menjadi hal pembeda antara program studi pendidikan geografi di sini dengan program studi yang sejenis di luar Pak, di kampus-kampus lain? Ya, apa yang menjadi spesialnya pendidikan geografi? Baik. Kalau kemarin saya lihat beberapa tayangan Hamzan Wadi menyapa, saya tertarik dengan ungkapan salah satu rekan saya di Prodi Statistik ya, Pak Gosali. Iya, beliau menyampaikan hashtag berupa dengan data genggam belahan dunia. Nah, jadi kita juga punya hashtag ya. Dengan peta mewakili 1000 kata. Woi. Dengan peta mewakili 1000 kata. Mantap. Bagus nih. Nah, mengapa ya? Tentunya pertanyaannya mengapa? Kalau Pak Ghazali kemarin menyampaikan data, kuasai data, genggamlah dunia. Kalau kita dengan peta mewakili 1000 kata. Karena segala fenomena yang ada di muka bumi ini, ketika dideskripsikan begitu sangat banyak kata yang kita butuhkan. Tapi ketika itu diringkas dalam satu gambar dan disampaikan dalam info peta, itu semuanya akan lebih sederhana dan mudah dipahami. Karena peta merupakan pengejauhan tahan. Sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lihat secara luas, tapi diwakili dengan skala. Itulah kuncinya di geografi. Itu dia. Singkat dengan peta mewakili 1000 kata. Itu pembeda kita. Jadi tadi itu mengapa kemudian harus di era 4.0 itu mereka harus bersaing, disinilah mereka harus menguasai banyak hal. Dan oleh karena itu di sekeliling kita di sini nanti bisa disaksikan peta-peta yang dihasilkan oleh mahasiswa kita. Tadi pagi kami baru pulang Mas Fikri dari TT Batu Selatan. Di situ kita membimbing praktik kuliah lapangan mahasiswa dan kami serahkan peta potensi desa. Jadi mereka akan kalau menjelaskan ke orang, karena TT Batu Selatan ini sebagai daerah penyangga kawasan ekonomi khusus, kalau datang tamu ke sana bingung, mau kalimatnya gimana. Tapi kalau ada datang tamu ke sana cukup menampilkan peta saja, langsung yang datang tuh paham. Yes katanya. Gitu. Lokasi strategis TT Batu sudah ada di peta. Ya sudah kita berikan tadi pagi langsung kita hadiahkan itu hasilnya petanya. Mantap. Di mahasiswa yang sedang PKL Pak ya? Ya sudah dicabut dari tadi. Ya udah kita ambil. Nah ini disebut tadi mahasiswa yang sedang PKL dan Pak Dokter langsung turun memberikan atau menyerahkan peta. Ini lanjut dan nyambung dengan pertanyaan saya yang berikutnya Pak. Ya mantap. Mungkin
ada capaian dari mahasiswa dan dosen. Sekaligus kontribusi apa yang pernah dilakukan oleh pendidikan geografi, Pak? Untuk masyarakat betul mungkin sekali. Ya. Alhamdulillah ini ditanyakan ya, artinya kalau kita nggak ditanyain begini, lewat apa lagi kita menyampaikan. Betul. Perlu diketahui generasi gemilang, jadi untuk dosen dan mahasiswa ini memiliki dua kewajiban, ya. Satu kewajiban untuk mahasiswa, satu kewajiban untuk dosen. Satu kewajiban ini untuk mahasiswa, mereka ada praktik kuliah lapangan, sehingga melalui praktik kuliah lapangan ini mereka mengamalkan ilmunya. Nah, sebagai contoh misalnya tahun lalu itu praktik kuliah lapangannya di Peringga Jurang Utara. Itu juga mereka meminta untuk dibuatkan peta administrasi desa, ya, sehingga mereka terbantu dengan batas-batas wilayah yang tidak jelas menjadi lebih jelas. Dan juga kita mengadakan penghijauan di sana. Nah, terkait dengan tugas tambahan dari dosen yang menjadi kewajiban kami dalam Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini kita berupaya turun ke desa-desa bersama juga dengan mahasiswa. Ya, misalnya dalam mendorong, ya, kemarin di tahun-tahun awal kami juga ikut aktif untuk menggerakkan dalam hal zero waste. Kemudian kita aktif memberikan edukasi melalui video, media, poster dan sebagainya. Terakhir kemarin kami dosen itu melakukan edukasi zero waste di sekolah melalui media poster dan itu sudah kita sampaikan laporannya juga. Nah, ini bagi masyarakat yang mungkin ingin bekerja sama dengan program studi pendidikan geografi, khususnya sekolah-sekolah, bisa langsung menghubungi kami ya dalam hal tentunya ada satu brand yang kami bangun untuk sekolah, Mas Fikri, Geography Partner School. Nah, ini yang jarang diketahui oleh sekolah-sekolah. Geography Partner School ini adalah program pendidikan geografi Universitas Hamzah Anwadi untuk lebih dekat dengan sekolah. Kalau bisa sekolah itu menjadikan ini menjadi program ekstrakurikuler. Karena kita menyiapkan di situ sekolah yang darling dan sigana. Darling ini adalah sadar lingkungan dan sigana adalah siap siaga bencana. Nah, itu untuk sekolah. Nah, untuk masyarakat kami fokuskan pada pelayanan peta. Peta dalam hal ini masyarakat yang kami sasar adalah desa, Mas Fikri. Karena tadi silaturahim atau silaturahim sebelumnya mereka sangat kesulitan dalam bagaimana memetakan potensi desa mereka, memetakan keadaan penduduk mereka, perekonomian mereka dan sebagainya. Nah, kami tawarkan kepada masyarakat yang tinggal di desa, khususnya pengurus desa, apapun kebutuhan peta Anda di desa, hubungi program studi geografi Universitas Hamzah Anwadi agar kami bantu fasilitasi dan dalam pendampingan dan penyusunannya, Mas Fikri. Itu yang bisa kami lakukan untuk sekolah dan masyarakat desa terutama. Sekaligus menjadi tawaran langsung kepada masyarakat luas dan generasi gemilang. Jadi kalau ada yang butuh, ya istilahnya mungkin butuh bantuan, butuh partner kerja, butuh rekan kerja, mantap, program tambahan, bisa langsung menghubungi Pak Dokter yang menjadi koordinator program studi pendidikan geografi tentunya. Sangat menjelaskan dari pertanyaan saya, Pak. Sangat-sangat memberikan pemahaman baru buat saya. Ternyata program studi geografi sudah banyak capaian dan kontribusi yang dilakukan. Dan saya yakin masyarakat luas dan generasi gemilang di sana sudah banyak tahu tentunya dari sekarang dari Bapak Dokter menjelaskan tadi pertanyaan saya. Dan terima kasih Pak Dokter. Mas Fikri, maaf ini agar lebih lebih memantau update tentang program studi pendidikan geografi, bisa langsung berteman saja ya Facebooknya Geografi TV dan program studi pendidikan geografi. Jadi di Facebook program studi pendidikan geografi, untuk channel media resminya Geografi TV Universitas Hamzah Anwadi. Itu bisa update saja di situ. Ya, bagi masyarakat luas dan generasi gemilang tentunya silakan kunjungi atau cari di sosial media Facebook dan apalagi Pak? Geografi TV. Geografi TV dan di pendidikan geografi. Jika mau tahu tentang informasi lebih tentunya. Iya. Ya, semakin panas diskusi kita, Pak Dokter. Karena memang tidak ada AC. Dipasangin, kita sejuk, hatinya sejuk dong. Selanjutnya nih, mungkin ini menjadi pertanyaan inti dari saya di episode kali ini, Pak Dokter. Bagaimana kemudian kita sudah berbicara fasilitas pendukung, akreditasi, izin, lalu kemudian
PC dan lain sebagainya tadi di awal. Sekarang kita berbicara tentang lulusan, Pak. Profil dari lulusan sekarang mungkin pernah ada evaluasi, kemudian apakah lulusan sudah rata-rata kerja dan lain sebagainya, langsung dijawab, Pak. Wih, mantap ini. Ini mengorek-ngorek tapi mantap. Ya. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa dan kami sampaikan tidak muluk-muluk. Kami ini menyiapkan tenaga yang sesuai dengan visi kami. Seperti yang sudah disampaikan di depan, meluluskan sarjana pendidikan geografi, maka kompetensi inti lulusan itu adalah menyiapkan tenaga pendidik khususnya untuk guru geografi. Itu yang pertama. Tapi kita menyadari bahwa persaingan ke depan ini untuk lulusan pendidikan itu tidak cukup dia berhenti sampai menjadi guru geografi. Oleh karena itu perlu kompetensi tambahan agar mereka juga siap menghadapi dunia kerja dan juga menciptakan lapangan kerja. Dibekali kemudian dari mata kuliah kalian dasar itu mereka untuk mampu menjadi pertama tenaga pemetaan, karena tadi sudah harus mampu bersaing di era industri tadi. Kemudian tenaga surveyor. Ya, surveyor. Kemudian yang ketiga itu adalah tenaga kependudukan, karena di dalam salah satu kajian kita juga dalam geografi adalah kependudukan. Nah, kita siapkan itu agar mereka bisa eksis. Nah, ataupun masalah mereka mau berwirausaha itu bukan menjadi tuntutan yang sifatnya memberatkan, tapi sebenarnya sudah terinstal insight di dalam praktik yang kita lakukan, dalam pembelajaran yang kita lakukan, tidak lepas dari mengajak mereka untuk mandiri, Mas Fikri. Jadi saya kira juga program studi lain juga demikian, harus menjawab jiwa entrepreneurship itu. Dan saya menyusun sebuah buku bagi yang tertarik, yang bagi bagi komen terbaik ya, bagi komen terbaik yang mengomentari video ini, saya menghadiahkan di episode kita di Geografi, saya menghadiahkan buku saya Geopreneurship. Mantap nih. Yang saya tulis itu Geopreneurship bagaimana sih geografi kok bisa sih bisa aja, tapi dengan ilmunya geografi gitu. Dan itu sedang kita rintis. Salah satunya misalnya bagaimana istilahnya menjual peta ke masyarakat, ke desa-desa. Terakhir kemarin kami mendapatkan tawaran masih negosiasi. Ada desa yang kesulitan dalam pemenuhan air bersih, Mas Fikri. Mereka meminta kita untuk survei bagaimana penentuan peta titik kelayakan untuk eksploitasi air bor, jadi sumur bor. Ya, sumur bor. Jadi mereka berada di ketinggian, jadi dengan studi kelayakan kami akan bantu. Ini nanti masih proses negosiasi. Nah, semacam itu, Mas Fikri. Mantap. Ya, jadi jangan lupa kompetensi intinya untuk mereka tenaga pendidik geografi. Kompetensi tambahan untuk dipersiapkan menjadi tenaga pemetaan, tenaga survei lingkungan, tenaga kependudukan. Dan tidak lupa mereka harus memiliki entrepreneurship dengan jiwa geopreneurship. Ini yang menjadi gitu, Mas Fikri, hal luar biasa. Yang terakhir poinnya, Pak Dokter, jiwa entrepreneur ini memang harus di masa Mas Fikri, globalisasi ini, luar biasa, 4.0 ini. Karena tergantung kreativitasan mahasiswa. Jika mau, mereka pasti bisa, saya yakin. Mantap. Jadi siapapun yang komen terbaik langsung dihadiahkan buku apa Pak? Geopreneurship. Ya, 3 buku, 3 komen, bukan 1 komen. 3 komentar ya. 3 komentar terbaik langsung silakan masyarakat luas dan generasi gemilang. Komen mulai dari detik ini. Ya, nanti akan dihubungi sosial medianya di kolom komentar. Kalau bisa taruh nomor WhatsApp ya, Pak ya, di terakhir. Mantap, nantilah kita hubungi lewat inbox aja. Nanti dihubungin lewat inbox atau pokoknya tunggu saja. Komen saja dulu yang terbaik. Mantap. Kita ternyata ngomong-ngomong sudah di penghujung acara nih, Pak. Waduh. Jadi kita sebenarnya mau mengangkat cara Hamzan Wadi menyapa ini sedikit demi sedikit, tapi teman-teman generasi bilang kita di luar sana itu menerima apa yang kita berikan informasi itu, Pak. Jadi, makasih. Jadi semoga ini menjadi informasi baru buat masyarakat luas dan teman-teman generasi bilang di luar sana. Mungkin untuk terakhir, Bapak jangan bersedih dong. Kita akan ada episode berikutnya untuk bertemu. Iya, luar biasa, Mas Fikri ya. Untuk terakhir, Pak, closing statement untuk meyakinkan teman-teman generasi gemilang dan masyarakat luas. Yuk, masuk di pendidikan geografi. Silakan, Pak. Ya. Generasi gemilang yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebagai akhir dari
perjumpaan kita di Hamzan Wadi menyapa, Mas Fikri. Saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa kehidupan ini butuh arah. Sedangkan arah itu ada dalam peta. Menguasai peta adalah menguasai kehidupan. Kehidupan, pelajari. Ada di Pendidikan Geografi Universitas Hamzan Wadi. Kita kuasai peta, kita wakili 1000 kata untuk melestarikan dunia. Luar biasa, mantap. Luar biasa kata-kata bijaknya Pak Dokter sekaligus koordinator program studi pendidikan geografi. Jadi teman-teman generasi gemilang dan masyarakat luas, komen terbaik sekarang juga. Biar dapat buku, bukan hanya buku tapi terus dibaca ketika dapat. Ya nanti ada tambahan lagi kalau memang ada 5 komen terbaik, kita tambahan ada buku. Kalau yang mungkin guru geografi kita kasih buku dari saya juga hidrologi. Nah, nanti ada 2 buku lagi dari saya, 2 hidrologi. Oke. Komennya soal apa nih kira-kira Pak? Ya mungkin menarik tentang apa nih teman-teman kita biar boleh jelas nanti. Komennya bebas? Komennya bebas. Support? Positif. Yes. Intinya mendukung channel ini, acara ini, dan tentunya seputar geografi dong kalau bisa. Betul sekali. Jadi silakan teman-teman generasi gemilang komen sekarang juga jika Anda mau apa? Bukunya. Giveaway tentunya. Ya. Jadi itu Bapak, terima kasih banyak. Siap Mas Fikri. Ya, demikian acara perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih dengan Bapak narasumber. Terima kasih Bapak sudah terima kasih hadir dan menyapa teman-teman generasi gemilang dan masyarakat luas di sana. Ya, teman-teman generasi gemilang, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak narasumber. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini untuk menyapa teman-teman generasi gemilang dan masyarakat luas di luar sana. Untuk generasi gemilang, semoga bermanfaat. Terus saksikan acara Hamzan Wadi Menyapa yang tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu di semua sosial media Universitas Hamzan Wadi. Kalian bisa share video ini ke teman-teman dan di semua sosial media yang kalian punya. Di masa pandemi ini, kami terus ingatkan untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.